Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Psikologi Kesehatan. Pada sesi ini kita akan masuk topik pengenalan psikologi kesehatan. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama, terkait dengan sejarah munculnya psikologi kesehatan serta perkembangannya hingga saat ini. Selanjutnya juga kita akan bahas apa itu yang disebut sebagai psikologi kesehatan atau health psychology, definisi sehat, definisi sakit, dan penyakit. Kita juga akan melihat bagaimana kontribusi psikologi di dalam kesehatan, terutama kaitannya dengan pasien yang mengalami penyakit tertentu. Perspektif ya, bagaimana psikologi kesehatan dalam memandang kesehatan dan sakit. Sebagai salah satu bidang keilmuan yang berkembang, psikologi kesehatan tentu juga memanfaatkan beberapa metode dalam riset-risetnya. Nanti di akhir sesi ini kita akan membahas metode riset. Perkembangan penyakit. Berdasarkan catatan sejarah, selama abad 17, 18, 19, penyakit yang paling banyak diderita manusia pada zaman itu adalah penyakit infeksi dan penyakit-penyakit yang terkait dengan nutrisi. Misalnya kekurangan vitamin B ya atau penyakit biri-biri, simptomnya itu paralisis dan anemia. Kita banyak menemukan bahwa populasi dunia bisa berkurang karena adanya penyakit infeksi yang bahkan bisa ribuan ya ketika ada epidemi atau pandemi. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme, bakteri atau virus ya, semuanya itu menjadi sumber penyakit infeksi. Pada abad 18 di mana terjadi masa kolonial, penyakit infeksi mulai banyak bermunculan seperti cacar, campak, influenza, dan difteri. Abad ke-19 juga demikian, penyakit infeksi masih mengancam, terutama penyakit TBC, tuberkulos. Penyakit TBC ini banyak diderita seluruh dunia ya. Namun di akhir abad ke-19 ternyata terjadi penurunan penyakit infeksi. Apakah karena terjadi peningkatan treatment atau peningkatan pelayanan kesehatan pada masa itu? Ya, memang tentu saja ada peningkatan. Namun ternyata kalau dikaji lebih lanjut, perubahan itu terjadi terkait dengan kesadaran higienis pada manusia sehingga mereka mendapatkan sumber air yang lebih bersih, ya, cara hidup yang lebih sehat. Jadi kita lihat itu terkait dengan perilaku. Kemudian abad 20 penyakit infeksi mulai menurun drastis dan berdampak ya secara langsung terhadap peningkatan harapan hidup manusia. Jadi adanya perubahan besar-besaran pada penemuan vaksin ya, atau treatment di bidang kesehatan. Abad ke-21 hingga saat ini, masalah kesehatan dan penyebab kematian saat ini tidak lagi terkait infeksi, meskipun tetap ada ya. Salah satunya pandemi COVID ya tentunya. Namun yang tidak kalah penting di sini adalah penyakit kronis. Ya, 3 besar penyakit kronis yang menjadi fokus di bidang kesehatan adalah penyakit jantung, penyakit kanker, dan stroke. Ketiga penyakit ini dianggap mematikan. Apa penyebab dari penyakit ini? Kita tidak secara khusus bahas dulu, tapi intinya pasti terkait dengan perubahan perilaku. Kemudian kita coba lihat dari perspektif sejarah ya, bagaimana para ilmuwan itu pada akhirnya memiliki kesadaran atau memiliki pandangan-pandangan tertentu terkait hubungan mind and body ya. Apakah penyakit itu murni kondisi fisik? Apakah pikiran sangat penting sehingga munculnya berbagai penyakit ya, atau membuat orang menjadi sehat di mana kekebalan tubuhnya menjadi meningkat. Nah, itu menjadi kajian-kajian yang penting sebenarnya. Sebelum sejarah, orang menganggap penyakit itu akibat kutukan dari roh jahat. Hippocrates mengatakan bahwa adanya ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh kita memunculkan penyakit-penyakit tertentu. Ya, Hippocrates kan membagi ya komponen tubuh kita menjadi darah, empedu hitam, empedu kuning, dan flegma.
Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orang yang sakit itu adalah akibat dari kutukan Tuhan karena dia melakukan suatu tindakan yang kejahatan atau tindakan yang menyalahi aturan agama. Nah, perkembangan keilmuan akhirnya mengetahui bahwa terdapat faktor-faktor dari tubuh kita yang berkontribusi, apakah seorang menjadi sakit ya atau tetap sehat. Bagaimana sudut pandang sejarah dalam melihat suatu penyakit? Apakah penyakit itu hanya dikaitkan dengan hal yang fisik atau juga terkait dengan pikiran kita? Itu tidak lepas dari perkembangan keilmuan. Mulai dari zaman Yunani, Romawi kuno sudah mulai terjadi pertentangan mind and body problem. Apakah dua hal ini terpisah atau bersama-sama berkontribusi ya terhadap suatu perilaku atau penyakit di sini. Kemudian ada fase kegelapan di mana peran gereja yang sangat kuat mengontrol perkembangan keilmuan yang dianggap tidak sesuai dengan Alkitab. Berikutnya pada abad ke-13 para ilmuwan mulai bangkit yang mencari tahu ya, ingin mengkaji. Perkembangan itu sangat signifikan. Thomas Aquinas memunculkan pandangannya bahwa dia melihat ternyata mind and body adalah suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Lanjut abad 14-15 puncak dari Renaissance, manusia menjadi fokus utama gitu. Sehingga kajian-kajian pun sangat menonjolkan peran manusia. Metode riset lebih mengarah kepada eksperimental, di mana suatu hal yang tampak menjadi fokus ya, artinya kajian riset harus dapat terlihat observable. Abad ke-17 mulai muncul pertentangan, diperkuat dengan ide dari René Descartes ya, di mana dia mengemukakan Cartesian dualism, di mana komponen body dan mind itu satu hal yang terpisah. Pandangan ini cukup berpengaruh pada saat itu dan hingga abad ke-18. Seiring dengan waktu, keilmuan juga tetap berkembang, sains dan kedokteran juga meningkat. Kajian-kajian kesehatan menunjukkan titik terang di mana orang menemukan teknik anestesi, ya, antiseptik, sehingga proses penyembuhan juga semakin cepat. Sehingga pada abad ke-19 dan abad ke-20, orang benar-benar bisa mengapresiasi ya peran dokter, pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Dan di sini juga pertentangan itu masih ada, kepercayaan bahwa mind and body itu masih suatu hal yang terpisah. Misalnya sakit itu benar-benar bersumber dari fisiologis, bersumber dari hal yang organik, sehingga akhirnya muncullah suatu pendekatan biomedical model. Biomedical ini mengatakan bahwa penyakit itu adalah sebagai penderitaan tubuh manusia terpisah dari proses psikologis dan sosial. Jadi benar-benar menekankan aspek fisik atau tubuh. Ya, sumber penyakit ya berasal dari tubuh manusia gitu. Perlahan mulai muncullah psychosomatic medicine. Mulailah muncul tokoh ya, Flanders, Dunbar, dan Franz Alexander mulai menghubungkan pola kepribadian dengan penyakit tertentu. Gangguan tertentu berasal dari psikosomatik, di mana gangguan pada badan diakibatkan konflik emosional. Pendekatan ini mendapatkan kritikan secara metodologi ini dianggap kurang bisa dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, peneliti sekarang yakin bahwa konflik tertentu dan tipe kepribadian tidak cukup untuk membuat sakit. Terdapat pengaruh dari faktor psikologis dan sosial. Pendekatan ini memang berusaha mengkaji sumber penyakit dari hal yang fisik, namun tentu saja ada pertentangan-pertentangan ya. Perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah behavior medicine. Di sini ada istilah behavioral, ya, perilaku ya. Ada dua bidang yang muncul pada tahun 1970-an. Satunya adalah health psychology. Organisasi keilmuan behavioral medicine ini memiliki karakteristik. Mereka terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai bidang. Misalnya saja psikologi, kedokteran, sosiologi, antropologi ya bersama-sama untuk bisa memahami kondisi kesehatan seseorang. Kemudian berkembang berdasarkan dengan pendekatan behaviorism. Ini salah satu pendekatan di psikologi yang memang melihat perilaku itu muncul
adalah hasil treatment, hasil cara belajar. Jadi lingkungan lebih berperan penting. Pendekatan ini berhasil mengubah beberapa perilaku. Artinya ketika kita ingin mengubah suatu perilaku, ini dianggap cukup efektif. Ya, bagaimana orang ya over dalam hal apakah makannya berlebihan atau merasa cemas berlebihan, bisa dilakukan treatment dengan pendekatan behavior. Behavioral medicine memang berfokus pada pendekatan behaviorism dari pandangan psikologi, ya, mengungkapkan teknik modifikasi perilaku yang menyatakan bahwa tingkah laku yang baik itu berperan bagi treatment atau upaya usaha prevensi terhadap penyakit fisik. Pada prinsipnya memang pendekatan ini mengintegrasikan pendekatan behavioral dan biomedicine science, ya. Pengetahuan teknik itu dipahami, digunakan, diintegrasikan bagaimana mencapai upaya kondisi sehat baik secara fisik, ya, dan akhirnya bisa digunakan untuk mencegah, mentreatment, dan juga melakukan proses rehabilitasi pada pasien. Nah, ini health psychology yang tadi saya sebutkan, ini sebenarnya adalah subbidang dari psikologi yang berfokus pada memahami perilaku sehat, diharapkan mengurangi atau bahkan meniadakan perilaku-perilaku yang dianggap tidak sehat. Definisi dari Mata Rosa diambil dari Taylor, a new interdisciplinary subspecial within behavioral medicine specifically concerned with the maintenance of health and the prevention of illness and dysfunction in currently healthy person. Jadi memang khusus bidang, definisinya masih merujuk kepada behavioral medicine, ya, tapi sesungguhnya perkembangan saat ini health psychology sebenarnya adalah subdisiplin dari ilmu psikologi sendiri, menekankan peran tingkah laku pada pembentukan gaya hidup yang sehat. Artinya tingkah laku yang menuju pada peluang peningkatan kesehatan. Bagaimana perkembangan health psychology di APA, ya, American Psychology Association. Definisi health psychology muncul, ya, pertama kali pada tahun 1978. Dilanjutkan dengan terbitnya jurnal, namanya Jurnal Health Psychology. Joseph Mata Rosa inilah yang menjadi presiden divisi health psychology di APA. Kemudian kita coba lihat apa bedanya, ya, antara behavioral medicine dan health psychology. Jadi perbedaan utama antara behavioral medicine dan behavioral health atau health psychology bahwa behavioral medicine adalah bidang interdisiplin, sedangkan psikologi kesehatan adalah subbagian psikologi. Kita tentunya bergerak di area health psychology karena merupakan subbidang psikologi, sedangkan behavioral medicine itu adalah bidang medicine yang berupaya untuk melihat pendekatan behaviorism dalam memahami perilaku sehat dan sakit. Health psychology adalah kumpulan hal-hal yang terkait dengan mengedukasi, saintifik, ya, kontribusi profesional pada bidang psikologi untuk mempromosikan dan untuk pemeliharaan kesehatan. Bisa juga digunakan untuk pencegahan dan treatment penyakit. Kemudian juga kita gunakan untuk mengidentifikasi etiologi, ya, sumber penyakit dan diagnostik yang berkorelasi dengan kesehatan, sakit, dan disfungsi. Kemudian kita bisa melakukan analisis dan meningkatkan sistem kesehatan dan juga kebijakan kesehatan, bentukan kebijakan kesehatan, health psychology. Ini sangat aplikatif, sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, definisi ini mencakup hal-hal berikut. Psikologi kesehatan menyangkut bagian khusus dari bidang ilmu yang memfokuskan pada studi perilaku yang memiliki kaitan dengan kesehatan dan penerapannya. Penekanan pada peran perilaku yang normal di dalam mempromosikan kesehatan dan pencegahan bisa dilakukan pada level mikro, meso, itu medium, dan juga makro. Level mikro kita bicara mengenai si individu, kemudian yang tengah mungkin keluarga, dan lebih luas lagi ke masyarakat. Banyak bidang psikologi yang berbeda dapat memberikan sumbangan kepada bidang psikologi kesehatan. Tujuan psikologi kesehatan secara umum ada dua. Pertama, memahami, menjelaskan, mengembangkan, dan menguji apa saja yang bisa dilakukan dalam poin ini. Pertama, kita mengevaluasi tingkah laku. Kita ingin tahu sumber penyakit ini dari mana, ya? Apakah semata-mata sebagai sumber fisik
atau memang ada kontribusi aspek psikis contohnya saja misalnya, apakah penyakit ini muncul pengaruhi oleh cara pandang pasien sehingga dia menjadi cemas, sehingga dia menjadi khawatir yang berlebihan, maka muncullah simptom-simptom tertentu. Kemudian memprediksi tingkah laku tidak sehat. Banyak sekali ya perilaku-perilaku tidak sehat dalam kehidupan. Kadang-kadang orang sudah menganggap itu bukan tidak sehat, itu adalah habit saja dan sudah ditolerir. Tapi sesungguhnya tingkah laku tidak sehat ini akan berdampak kepada kesehatan. Mungkin tidak jangka pendek, bisa jangka panjang. Perilaku merokok, memakan makanan yang manis, minum minuman yang beralkohol, ya, kurangnya tidur, ya, jarang berolahraga, ya, kita bisa memperkirakan ini adalah tingkah laku tidak sehat. Kemudian mengevaluasi interaksi antara psikologi dan fisiologi. Aspek fisiologi dan aspek psikis, apakah domain emosi, domain berpikir itu akan berinteraksi. Memahami peran psikologi dalam experience of illness. Di peran psikologi itu sangat membantu, terutama ketika seorang menghadapi sakit dalam jangka waktu yang lama. Gimana pasien bisa menghadapi sakitnya, ya, bisa menerima, menjalaninya dengan baik tanpa harus memperburuk kondisi. Setidaknya dia bisa menerima, dia bisa menjalani, dia mau melakukan rangkaian treatment yang memang harus dia jalani untuk bisa terjadi recovery yang lebih cepat. Nah, di situ peran psikologi. Bagaimana tuh coping yang harus kita berikan atau saran apa, manajemen stresnya apa gitu. Nah, di sini jelas ya psikologi berbeda dengan medis. Kita berusaha untuk mengubah perilakunya, kita berusaha untuk mengubah cara berpikirnya, bagaimana mengontrol emosi, mengelola emosi ketika dia mendapatkan sakit tertentu. Yang terakhir, mengevaluasi peran psikologi dalam treatment, ya. Untuk beberapa rumah sakit yang memang sangat concern bahwa pasien itu benar-benar perlu dijaga aspek-aspek psikisnya, maka tentu dia akan melibatkan psikolog, ya. Peran psikologi dalam treatment tidak hanya pada pasien, pada keluarga, ya, yang memberikan supportnya seperti apa, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Pada keluarga yang memiliki pasien-pasien gangguan jiwa, schizofren, itu penting sekali, di mana peran keluarga itu menentukan apakah akan terjadi kekambuhan atau relapse yang lebih cepat atau tidak. Itu peran dari social support sangat penting. Tujuan psikologi kesehatan yang kedua itu adalah menerapkan teori-teori, prinsip-prinsip psikologi kesehatan dalam aplikasinya. Dan teori-teori psikologi dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan tingkah laku sehat. Bahwa kita tidak spesifik pada orang sakit saja, tapi juga kita perlu mempromosikan perilaku sehat pada orang yang memang sehat, ya, bahwa mereka menjadi concern gimana untuk bisa menjadikan perilaku sehat itu bagian dari keseharian mereka itu. Jadi kita bisa mengubah, memodifikasi tingkah laku, perilaku seseorang, dan akhirnya itu menjadi bagian daripada perilaku si individu. Dan mencegah sakit atau munculnya penyakit dalam skala individu maupun yang lebih luas. Harapannya ketika belum sakit tentu kita berupaya jangan sampai sakit, maka di sini adalah peran prevensi, pencegahan. Kalau kita lihat skema ini, jadi ini kaitan psikologi dan kesehatan. Ada yang sifatnya direct, ada yang indirect. Yang sifatnya direct misalnya Anda bisa temukan untuk beberapa penyakit psikosomatis, ya, orang yang mudah sekali kambuh asmanya, gitu ya. Ketika dia stres maka muncullah respon, gitu ya. Itu tubuh kita bereaksi. Apa contoh demikian, ya. Ketika dia stres maka terjadi reaksi hipersensitif, alergi. Itu direct pathway, ya. Kemudian ada juga yang indirect pathway, ya. Habit-habit tertentu yang katakanlah bad habit, ya, smoking, drinking, makan berlebihan, makan yang berlemak, kolesterol, yang berolahraga, ya, perilaku seks bebas, dan semua hal-hal yang mungkin tidak langsung berdampak pada kesehatan seseorang, ini disebut sebagai indirect pathway. Namun jelas, perilaku-perilaku ini pada akhirnya berdampak kepada status kesehatannya. Kita lihat korelasi, ya.
hubungan antara psikologi dan status kesehatan. Di sini fokus studi health psychology, semua aspek dari kesehatan dan penyakit sepanjang hidup manusia. Kalau dilihat rentang waktunya ya seolah-olah tidak terbatas ya, sepanjang hidup manusia kita bisa berperan. Pertama, promosi dan perawatan kesehatan. Itu hal yang bisa dilakukan dalam upaya membuat perilaku sehat itu adalah bagian dari keseharian. Kedua, pencegahan dan perawatan penyakit. Kita sudah paham, oh ini penyakit ini diakibatkan oleh apa, nah kita mencegah, jangan sampai kita mengalami penyakit tertentu. Penyakit ini bisa kita deteksi, contohnya penyakit genetik, untuk beberapa penyakit genetik kita bisa mencegahnya. Misalkan saja pasangan suami istri ketika dia hamil, dia bisa melakukan tes cairan amnion janin bayi ya, di situ bisa mendeteksi beberapa gangguan penyakit genetis. Atau dari silsilah keluarga kita juga bisa. Kemungkinan silsilah keluarga ini ada turunan atau faktor genetis menyebabkan penyakit Down syndrome. Bagaimana mencegahnya? Nah, di sini akan diberikan konsultasi tertentu ya. Kalaupun akhirnya seseorang menikah, dia sudah siap bagaimana cara untuk menghadapinya. Yang ketiga, etiologi dan hubungan antara kesehatan, penyakit, dan disfungsi. Kalau kita mengetahui etiologi dan hubungannya dengan kesehatan, maka orang-orang yang concern dengan kesehatan, maka dia akan melakukan perilaku sehat. Jadi ini perlu ya kita cari tahu, kemudian dengan kita banyak informasi, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa saja yang harus kita hindari, ya. Kemudian kaitannya dengan kemungkinan penyakit yang muncul, gitu ya. Nah ini kaitan langsung dengan kesehatan, penyakit, dan disfungsi yang akan terjadi. Yang keempat, menganalisa dan berusaha untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan dan perumusan kebijakan kesehatan. Ini adalah kerja upaya bersama, tidak oleh satu orang, tapi ini terkait dengan kebijakan, maka ini tentu terkait juga dengan sistem kesehatan dalam suatu masyarakat. Nanti ujungnya adalah kebijakan dari suatu negara, bagaimana negara melihat pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan atau yang sudah diterapkan, apakah perlu dikaji ya sehingga harus lebih baik gitu ya sistemnya. Dalam hal ini psikologi kesehatan bisa berkontribusi, memberikan data, bisa memberikan rekomendasi apa-apa saja yang harus diperbaiki. Oke, nah kemudian lebih luas lagi ini ada yang namanya perspektif ya. Ketika kita memandang kesehatan dan penyakit, perspektif biomedis memang agak berbeda dengan perspektif biopsikososial. Kalau perspektif biomedis, semua penyakit dapat dijelaskan berdasarkan proses somatik. Soma itu sel tubuh ya, jadi di tubuhnya. Proses psikologis dan sosial dianggap tidak relevan atau tidak terlalu berpengaruh seperti itu, karena perkembangan dunia medis juga tidak saklek seperti ini sekarang ya. Pendekatan biomedis di kedokteran juga pasti sudah mulai memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang berkontribusi terhadap suatu penyakit. Pendekatan di dalam psikologi kesehatan jelas kita akan melibatkan faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial. Maka kita mengenal ada yang namanya model biopsikososial. Sehat dan sakit merupakan konsekuensi dari keterkaitan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Ya, jadi ada 3 komponen di sini. Proses level makro, psikologis dan sosial, serta level mikro, biologis, saling berinteraksi untuk menentukan kondisi sehat dan sakit. Jadi, ketiga komponen tadi, aspek biologis, raga dari individu, konstitusi tubuh si individu, itu berinteraksi dengan komponen lain, yaitu aspek psikologis. Di situ ada ranah kemampuan berpikir, kognisi, emosi, ya, dan motivasi. Dan juga ranah yang satu lagi yaitu sosial, komunitas, keluarganya, peer group-nya, komunitasnya. Ya, itu terjadi interaksi. Jadi kita melihat proses ini sebagai sesuatu yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada satu komponen, tapi kita lihat bagaimana
ketiga komponen ini bekerja, berinteraksi ya dalam menentukan status kesehatan seseorang. Kemudian jiwa dan raga tidak dapat dipisahkan. Ya, kalau perkembangan tadi awalnya mind and body, suatu hal yang terpisah, apakah pikiran itu berpengaruh kepada fisik, sejauh apa dan sebagainya, yang jelas dua komponen ini tidak dapat dipisahkan, akan saling terkait, hanya memang kontribusi porsi itu sejauh apa yang memang kadang kita tidak bisa menentukannya. Berikut, menekankan pada kondisi sehat dan sakit. Membahas apa itu sehat dan sakit itu bukan suatu hal yang dikotomi, oh ini sehat atau sakit, tidak ada, ini akan bergerak dalam rentang cukup lebar, artinya sehat seseorang si A berbeda dengan si B, itu jelas ya, terkait dengan karakteristik juga gitu ya. Nah, jadi kita coba pahami juga di sini ya, kita tidak bisa melihat suatu hal itu dikotomi, suatu hal yang oh sakit dan sehat saja, tidak, tapi ini satu yang bisa bergerak relatif ya. Nah, itu yang perlu dipahami, karena relatifnya di sini kembali lihat individunya, lihat penyakitnya gitu ya, seperti apa. Ya, level keparahan sakitnya seperti apa ya. Nah, ini nanti kita bisa amati dalam membahas pain management. Peneliti telah mengadopsi teori sistem. Jadi, peneliti di bidang psikologi kesehatan yang menggunakan biopsikososial model ini akan mengadopsi teori sistem. Jadi yang dipahami adalah sistem, bukan komponen bagian dari sistem. Jadi melihat keseluruhannya. Ya, melihat keseluruhannya. Nanti kita lihat gambarnya. Sebelum itu kita bahas lagi. Di sini ada implikasi klinis. Proses diagnosis harus selalu mempertimbangkan peran interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam menilai kesehatan atau kondisi sakit seseorang. Jelas ya, tadi sudah banyak dibahas. Kemudian yang kedua, rekomendasi perawatan harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. Ya, kalau kita ingin menggunakan model ini, kita tidak bisa hanya fokus pada salah satu, ya hanya pada salah satu saja. Oh, ini si pasien dirawat di rumah, harusnya sih di rumah sakit, tapi misalnya karena keluarga dan sebagainya, ya artinya ada pertimbangan-pertimbangan itu harus dikomunikasikan, karena kita si individu bukan dia berdiri sendiri, dia adalah bagian dari keluarga gitu ya. Jadi untuk perawatan pun dalam tindakan apapun tentu saja melibatkan berbagai komponen di sini, bukan hanya si individunya saja, bahwa dia juga bagian dari keluarga gitu, ada penanggung jawabnya. Nah, ini juga dilihat ya. Yang ketiga, hubungan antara pasien dan praktisi kesehatan dianggap signifikan. Jelas ya, ketika komunikasi atau kontak yang terjadi antara pasien dan praktisi kesehatan ini bisa saja dokter, perawat, ya, tenaga kesehatan yang lain, ya. Ketika hubungan itu ada suatu hal yang tidak baik atau terjadi miskomunikasi, maka ini akan berpengaruh terhadap proses perawatan atau proses recovery si pasien. Kenapa? Ada sesuatu hal yang tidak bisa diinformasikan secara jelas, ya, bisa berdampak ke hal-hal yang lain, ya, hubungan. Jadi hubungan ini bukan hanya semata-mata bicara mengenai peran dokter harus beri treatment, perawat memberikan bantuan untuk kondisi, misalnya bantuan pasien ketika dirawat di rumah sakit, bukan hanya itu, tapi ada hubungan di mana terjadi komunikasi yang nyaman, ya, terjadi aliran informasi yang bisa diterima kedua pihak, jelas ya, kemudian secara psikologis pasien juga merasa nyaman. Itu sangat menentukan, signifikan pengaruhnya terhadap perawatan. Ini gambaran yang tadi sudah banyak dibahas, modelnya seperti ini, model biopsikososial. Jadi tampak di model ini ada sistem yang lebih luas, ini the world social system. Ini ada, kalau dilihat gambarnya ini,
lebih luas ya. Nah, ya, bagannya ini terlihat lebih luas, lebih besar. Di dalam social system tadi ada individu. Oke, ada individunya dengan perangkat-perangkatnya. Person di sini psychological system. Psychological system itu di sini ada si individu punya pengalaman dan perilakunya itu diolah berdasarkan kognisinya, berdasarkan regulasi emosinya, dan juga motivasi. Ya, motivasi kaitkan dengan bagaimana dia mengarahkan tindakan atau perilakunya. Ya, energinya sebesar apa? Ya, itu motivasi. Nah, individu ini dia punya sistem lain yaitu biological system. Tubuhnya, ya, fisiologis tubuhnya dan faktor genetik yang sudah dia dapatkan dari orang tua atau keluarganya. Nah, ini perangkat lain, ya, biological system. Biological system geraganya, ya, kalau kita lihat lebih jauh bahwa sistem tubuh itu sebenarnya dibangun oleh sistem organ, ada jaringan, ada sel, ya, yang paling kecil, molekul dan sebagainya. Itu komponen-komponen yang membangun. Semuanya itu akan berinteraksi, akan saling mempengaruhi. Biological system dengan psychological system itu akan berinteraksi. Tadi kalau kita bicara physiological atau psychological, nah di sini ada interaksi, saling mempengaruhi, efeknya kepada jika psychological system jauh sangat berpengaruh kepada kondisi fisik, pengaruhnya seperti apa, positif atau tidak, sangat tergantung seperti apa. Ya. Kemudian biological, misalnya genetis, ya ada beberapa penyakit ya yang namanya genetis, given, itu kadang kita juga tidak bisa berbuat banyak. Ya. Nah, tapi kondisi ini tentunya ada upaya-upaya bagaimana si individu bisa menjalaninya dengan optimal. Ya, kondisi yang dia miliki terkait dengan faktor genetik atau penyakit kronis yang dia alami itu akan bisa dia hadapi dengan kalau kita bisa memanage, ya, mengelola aspek-aspek psikis yang meliputi kognisi, emosi, dan motivasi. Balik lagi di sini, ya, sistem sosial di mana dia individu, ada keluarga, ada komunitas, ada society, ada pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik, ya, itu sangat menentukan proses perjalanan bagaimana individu itu menjadi sehat dan sakit. Ya. Oke. Terakhir ini bicara mengenai metode, ya. Metode jelas psikologi kesehatan pasti punya bidang-bidang tertentu untuk mengkaji, ya, agar ilmu ini terus berkembang, update dengan situasi perkembangan hingga saat ini, ya. Tentu ada yang namanya metode eksperimen. Metode eksperimen itu metode di mana peneliti itu melakukan modifikasi terhadap suatu variabel, kemudian juga melakukan proses kontrol sehingga bagaimana efeknya terhadap suatu variabel yang lain, ya. Ada proses randomisasi, acak, ya. Nah, itu hal-hal yang harus dipenuhi ketika seorang melakukan riset eksperimen. Di sini kita bisa lihat bagaimana kajian-kajian di medical, ya, bagaimana efek obat tertentu terhadap perilaku, ya, seperti itu. Ini bisa dilakukan secara eksperimen. Kemudian juga ada studi korelasional, kita melihat bagaimana hubungannya perilaku sehat dengan kemunculan penyakit. Perilaku sehat apa yang ingin kita lihat, macam-macam, misalnya positive thinking atau optimisme, atau bagaimana pengaruh resilience, ya, terhadap seseorang yang baru sehat dari penyakit yang berat, ya, itu bisa dilakukan dengan studi korelasional. Kemudian studi kuasi, eksperimen kuasi. Ini tampaknya seperti eksperimen, namun sebenarnya tidak dilakukan di dalam setting laboratorium. Ya, karena apa? Di sini biasanya peneliti memanfaatkan suatu kejadian yang sudah terjadi. Ya, misalnya pasien yang menderita gagal ginjal, gitu, ya. Artinya bukan
peneliti yang menyebabkan gagal ginjal, tapi memang si individu sudah dalam kondisi tersebut. Bagaimana efek penyakit ini terhadap kemampuan seorang bisa menjalani kehidupannya atau gimana kualitas hidupnya ya. Nah, inilah contoh dari kuasi eksperimen. Kita tidak melakukan proses treatment, tapi kita melihat pada kasus-kasus yang memang sudah terjadi dan kita kaitkan dengan variabel yang lain. Yang tak kalah penting adalah kajian genetika. Di sini kita melihat bagaimana pengaruh faktor herediter, faktor sifat-sifat yang diturunkan terhadap kondisi kesehatan seseorang. Ya, untuk beberapa penyakit genetik ini tentunya sangat berguna ya. Bagaimana menguji beberapa mungkin ada beberapa penemuan-penemuan gen tertentu yang barangkali ternyata gen tersebut juga berinteraksi dengan faktor lingkungan ya. Pada akhirnya juga penyakit genetika ini tidak semata-mata disebabkan oleh gen tertentu gitu ya, tapi juga dikaitkan dengan gaya hidup ya. Jadi ini banyak sekali beberapa penyakit di mana ada interaksi ya, ada faktor genetik, ada faktor gaya hidup yang merupakan perwakilan dari faktor lingkungan. Contohnya banyak ya seperti penyakit jantung ya, kemudian juga kanker itu juga masuk di sini ya. Kajian-kajian genetika yang memanfaatkan faktor lingkungan, epigenetik. Iya, ya ini sebenarnya tambahan saja di mana ketika kita berkontribusi atau kita bergerak di bidang psikologi kesehatan, kita akan berinteraksi dengan profesi lain. Nah, tentu kita juga harus paham ya, ada istilah-istilah yang perlu dipahami, misalnya kalau kita berinteraksi dengan epidemiologi ya, apa itu mortalitas, morbiditas ya, prevalensi, insidensi, epidemik, pandemik. Tentunya kita harus paham juga ya beberapa term, beberapa istilah gitu ya, yang akan memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dan berkontribusi. Kemudian juga kita akan bisa ya akan bekerjasama dengan public health ya, kemudian sosiologi ya, antropologi ya, ini semua orang-orang yang concern terhadap objek kajiannya terhadap manusia ya. Sosiologi pada suatu komunitas, antropologi dikaitkan dengan budaya ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri dan kita akan berupaya memanfaatkan bidang keilmuan masing-masing untuk bisa memberikan pemahaman atau memberikan kontribusi terhadap suatu perilaku kesehatan. Ya, saya pikir ini slide ini adalah slide akhir dari sesi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.